Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Gadget Squad. Kali ini saya kedatangan lagi satu laptop gaming dari Asus yang akan kita bahas. Dan mungkin banyak dari kalian ngelihat tampilan laptop ini dari covernya aja udah nggak asing ya. Yap, ini adalah Asus Zephyrus G14 2022 yang baru aja resmi rilis di Indonesia. Dan kali ini laptop ini datang dengan prosesor AMD Ryzen 6000 series dan Radeon RX 6800S. Kayak gimana performanya dan apa aja bedanya? Tonton video ini sampai habis. Secara desain, laptop yang pertama kali dikenalin di ajang CES 3 tahun lalu ini cukup kalem dan simple, dengan didominasi warna dark gray di bagian luar dan di bagian dalamnya. Karena tampilannya sangat low profile, ya nggak heran kalau orang yang baru pertama kali ngelihat laptop ini dikira bukan laptop gaming ya. Dan balik lagi, karena laptop ini adalah varian refresh, jadi nggak ada perubahan yang terlalu mencolok di laptop ini kalau dibandingin sama generasi sebelumnya. Cuma kalau kita perhatiin lebih detail, lubang-lubang mini LED-nya ini sekarang punya lebih banyak dan lebih rapat, yang bisa nampilin model anime matrix lebih beragam dan lebih real. Oh ya, di Anime Matrix terbaru ini juga menghadirkan visualisasi animasi vivid, virtual pet Omni, dan sejumlah mini game seru yang bisa dimainin. Ada 3 mini games yang disediain kayak Slot Machine, Shoot 'em Up, dan Whack a Mole. Terus di sini juga kalian bisa cek sistem status mulai dari CPU sampai network. Ya gak kalah menarik, di Anime Matrix juga tetap bisa nampilin visualisasi audio yang bisa berubah sesuai lantunan lagu. Terlepas dari itu, bentuknya juga masih compact, tipis, dan ringan karena laptop gaming ini punya ukuran layar 14 inci. Jadi ya bisa jadi solusi lah laptop ini buat kamu yang suka main game dan ngerjain kerjaan kantor atau tugas sekolah di laptop yang sama. Tapi pengen laptop gaming yang lebih ringkas, Zephyrus G14 2022 ini bisa jadi pilihan menarik. Desain layout keyboardnya sendiri juga masih sama generasi sebelumnya. Hanya aja sekarang posisi dual speaker yang tadinya terletak di bagian bawah kanan dan kiri keyboard, sekarang pindah ke bagian atas keyboard. Begitu juga sama tombol space-nya, sekarang punya bentuk kayak tombol space di laptop pada umumnya. Jujur kalau boleh milih, saya lebih suka versi sebelumnya sih, yang lebih kelihatan artistik. Nah, kalau kalian perhatiin juga, area touchpad-nya ini juga sekarang punya ukuran yang lebih luas. Selain navigasinya juga enak dan lancar, posisinya juga pas di tengah-tengah. Selebihnya sama, ada tombol ekstra buat gamers yang ditempatin secara terpisah, yaitu tombol volume, microphone, dan tombol shortcut ke ROG Armoury Crate. Soal keyboard, selama pemakaian laptop ini cukup nyaman ketika saya gunakan buat mengetik dalam jangka waktu yang lama. Jarak tiap tombol juga cukup renggang ya, nggak keras dan nggak kaku, semua terasa pas. Nggak hanya itu, Asus ROG Zephyrus G14 2022 ini juga udah mengusung ergolift design, dimana pas layar laptop dibuka, engsel akan mengangkat sedikit bagian bodi dari laptop. Sehingga posisi ini akan sekaligus mengangkat bagian keyboardnya dan memberikan kenyamanan saat mengetik dan memberikan ruang untuk membuat sistem pendinginan berjalan lebih optimal. Soal port, laptop ini punya koleksi yang tergolong lengkap. Di sebelah kiri ada konektor DC-in, HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type-C dengan DisplayPort 1.4 dan Power Delivery. Dan di sebelahnya lagi ada jack audio combo port. Pindah ke bagian kanan ada 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 USB 3.1 Type-C, dan absennya port Kensington Lock yang sekarang digantiin dengan micro SD card reader. Nah, buat kamu yang suka main game online kayak saya, di laptop gaming ini juga didukung dengan Intel Wi-Fi 6 yang ngebuat game load dan waktu responnya akan jadi lebih cepat. Pindah ke bagian layar, nggak hanya buat gamers aja, buat para content creator, fitur dan teknologi dari layar laptop ini juga bisa diandelin. Walaupun ukurannya 14 inci, tapi udah mengusung super narrow bezel atau bezel yang tipis yang ngebuat dimensi laptop gaming ini sangat ringkas dengan screen to body rasio 91%. Asus juga memperkenalkan standar baru layar laptop gaming yaitu ROG Nebula Display yang dibangun atas kebutuhan dasar gaming yaitu kecepatan, tingkat kecerahan, dan kualitas visual. Jenis panel yang dipakai adalah IPS QHD+ 120Hz dengan response time 3 ms, color gamut 100%, DCI-P3, tingkat kecerahan 500 nits, dan dilengkapi fitur Adaptive Sync. Nggak hanya itu, layar ROG Nebula Display juga udah mengantongi sertifikasi Pantone Validated Display untuk akurasi warna.
mendukung teknologi dari Dolby Vision, dan dilengkapi dengan berbagai fitur yang ngebuat pengalaman gaming semakin baik. Salah satunya adalah MUX Switch. Nice. Pindah ke bagian atas layarnya, ada webcam dengan resolusi 720 pixel yang bisa diandelin di kondisi pencahayaan yang cukup. Oke, masuk ke bagian performanya. Nggak hanya punya layar yang superior aja, tapi laptop gaming Asus ROG Zephyrus G14 2022 ini juga didukung dengan performa gaming yang tinggi di kelasnya dengan performa AMD Ryzen 9 6900HS. Untuk kebutuhan grafisnya juga didukung dengan grafis dari AMD Radeon RX 6800S. Gak heran game yang ngebutuhin spesifikasi yang cukup mumpuni biar bisa lancar dimainin juga bisa lancar dijalanin di laptop ini. Selain itu buat kapasitas RAM-nya sendiri 16GB DDR5 yang udah support dual channel dengan storage 1TB SSD NVMe yang sekarang performanya juga jauh lebih cepat dari generasi sebelumnya karena udah menggunakan versi terbaru PCIe 4.0. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pengujian game, saya tes laptop ini dengan beberapa software benchmark. Yang pertama, Nova Bench dengan hasil skor 4174. Selain itu, hasil tes menggunakan benchmark Cinebench R15. Dari pengujian bisa kita lihat kalau AMD Ryzen 9 6900HS di laptop ini meraih skor 1977 poin yang lebih unggul dengan Intel Xeon CPU X5650. Sedangkan buat pengujian grafis OpenGL-nya, performa laptop ini ngedapetin skor 163.14 fps. Selanjutnya hasil benchmark dari Cinebench R20, skornya 4.676 poin. PCmark 10 laptop ini ngedapetin skor 7.119 poin. Dan yang terakhir buat skor 3D Mark mendapatkan skor 4.909 poin. Oke, terus gimana sama performa gamingnya? Saat saya coba mainin game yang cukup berat, laptop ini juga cukup bisa nunjukin performanya dengan baik ya. Ada dua game AAA yang saya mainin, yaitu GTA 5 dan Cyberpunk 2077. Selama saya mainin kedua game ini dengan settingan grafis sama-sama rata kanan, saya nggak nemuin adanya kendala apapun. Di beberapa part grafik ramai juga saya nggak nemuin adanya frame drop. Selama bermain game bisa berjalan mulus dan lancar. Hanya aja suhu di bagian kanan dan kiri keyboard agak terasa panas. Lanjut, saya juga cukup terkesan sama performa dari prosesor dan GPU di laptop ini yang saya coba buat render video 4K dengan durasi 1 menit menggunakan software DaVinci Resolve. Asus ROG Zephyrus G14 2022 ini bisa nyelesain dengan waktu yang sangat baik di 33 detik aja. Untuk urusan audio, selain dua buah speaker di bagian sisi atas keyboard, juga ada dua buah woofer di sisi bagian bawah laptop yang tentunya udah didukung dengan fitur Dolby Atmos buat kualitas suara yang lebih jernih. Kayak gini guys suaranya. Soal daya tahan baterainya, menurut saya Asus Zephyrus G14 2022 ini punya daya tahan baterai yang panjang buat ukuran laptop gaming dengan bentuk yang ringkas. Kapasitas 76 Wh bisa bertahan seharian dengan penggunaan normal. Menariknya lagi, seperti yang saya udah bilang di awal tadi, laptop gaming ini juga punya port Type-C yang ngedukung fitur USB Power Delivery. Jadi kamu bisa mengisi daya baterai dengan adapter yang ukurannya jauh lebih kecil. So, buat kamu yang suka atau memang lagi cari laptop gaming yang bentuknya simple dan ringkas, punya performa powerful dan desain kece, Asus Zephyrus G14 2022 ini bisa jadi rekomendasi buat kamu. Dibanderol dengan harga 32 jutaan, menurut saya laptop ini terbilang worth it karena merupakan salah satu laptop gaming ringkas yang menawarkan performa powerful di kelasnya dengan ditenagai AMD Ryzen 9 6900HS dengan grafis AMD Radeon RX 6800S. Selain itu punya banyak kelebihan juga kayak desain yang unik anime matrix di cover LED-nya, build quality yang jempolan, ukuran fisik yang sangat portable, daya tahan baterai yang panjang untuk ukuran laptop gaming, dan layar dengan akurasi warna yang tinggi. Sekian dulu buat video kali ini, sekarang saatnya giliran kalian buat tulis pendapatnya soal laptop ini di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis, aku Subrata pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!